Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas Dekon Modul 2.3. Saya Oka Muhammad Alba dari SMP Negeri 1 Kiabu. Saya Rogaya dari SMA 1 Siantar. Dan saya Matius Rau dari SDN 002 Tarempa. Kami dari PP Pak Muhadis Mahameru dan Fasil Ibu Indrawati Kusuma Wardani. Assalamualaikum, Oka. Waalaikumsalam, Bu Gaya. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah rasanya gembira sekali hari ini. Ya, hari ini kan Bapak coaching. Gimana kira-kira persiapan Bapak apa yang Bapak lakukan? Sudah Bapak siapkan gitu? Sejauh ini yang sudah saya siapkan pemahaman tentang Alur Tirta, terus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan nanti kepada coachingnya gitu. Oh iya, berkaitan dengan Alur Tirta tadi Pak ya, itu salah satu persiapan Bapak. Di sini saya mengingatkan jangan lupa nanti kehadiran penuhnya dari pertanyaan berbobotnya juga, dan kira-kira dari kompetensi intinya, 3 dari kompetensi intinya, mana yang Bapak ingin tingkatkan nanti? Di sini saya lebih pengen dari ketiga kompetensi itu, saya lebih pengen meningkatkan bagaimana sih menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Oh iya. Baik Pak, sudah bisa kita mulai? Boleh, Bu? Yuk, silakan. Selamat pagi, Pak Matius. Selamat pagi Pak Oka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita santai aja, Pak. Karena apa ya, lebih enak nih kalau kita bicaranya kayak ngalir aja santai gitu. Perasaannya sekarang bahagia. Terus apa nih? Kemarin saya dengar Bapak ada sedikit masalah atau ada sedikit bukan masalah ya, yang mau diceritakan gitu. Kira-kira apa yang kira-kira Bapak pengen bisa cerita ke saya gitu? Oke, baik Pak Oka. Sebenarnya saya tuh punya sebuah mimpi gitu. Artinya saya memimpikan bahwa di sekolah saya itu semuanya berbasis IT, mulai dari pembelajaran, media-media yang digunakan, perangkat-perangkat yang digunakan, sampai kepada administrasi gurunya pun semua berbasis IT gitu. Sehingga dalam konsep besarnya itu sekolah ini sekolah berbasis IT seperti itu. Hanya saja Pak, masalahnya itu ya tidak semua guru atau rekan guru itu paham dengan teknologi. Iya, betul. Artinya masih banyak guru-guru senior, guru-guru yang tua yang agak berat menggunakan IT dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Oka. Oke. Saya tangkap tujuan tadi. Kira-kira nih Pak, dari pembicaraan kita nih nanti ke depan sampai nanti selesai, kira-kira harapan yang Bapak pengen nih dari diskusi kita nih apa kira-kira? Saya mengharapkan bahwa dengan pembicaraan kita ini, setelah kita selesai berbicara ini, paling tidak saya ada menemukan titik terang, jalan keluarnya, apa yang harus saya bisa lakukan untuk bisa mewujudkan mimpi saya itu Pak. Oke, gini, tadi Bapak kepengen sekolah ini pembelajaran atau administrasi itu kan berbasis IT. Kalau menurut Bapak nih, sekarang ini di sekolah Bapak situasinya udah seperti apa gitu? Kalau situasi sekarang di sekolah saya itu Pak, artinya untuk mendukung mimpi ini ya, itu saat ini itu sekolah memang sudah menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari misalnya LCD-nya, laptopnya, lalu kemudian ada multimedia, ada perpustakaan digital, nah jaringan internet yang mumpuni pakai IndiHome, dan itu semua sebenarnya sudah bagi saya sudah sangat cukup untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT. Gitu. Jadi kalau bisa kita di level nih, kalau misalnya dikasih level angka, kira-kira 1 sampai 10, sarana dan prasarana yang Bapak tadi sampaikan itu, kira-kira sekolah Bapak nih sudah di rentang angka berapa gitu? Kalau dari segi level ya dari 1 sampai 10, saat ini fasilitas dan media yang sudah disediakan oleh sekolah itu, sarana prasarananya itu sudah di level 5. Berarti perlu peningkatan gitu kan Pak ya, karena untuk menuju pembelajaran yang IT tadi, administrasi IT tadi, pasti banyak sekali faktor-faktor pendukung yang perlu ditingkatkan. Kira-kira Bapak mau meningkatkan di level berapa gitu? Kalau saya
Oke lah, fasilitasnya mungkin di level 5 lah ya Pak. Iya. Lalu kita mungkin nanti bisa melengkapi itu secara pelan-pelan, mungkin bisa dilengkapi. Tetapi bagi saya itu yang fokusnya itu di SDM-nya Pak. Betul. Jadi level SDM-nya itu yang lebih perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan di bagian SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi kepada guru-gurunya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan atau apa yang ingin Bapak terapkan ini untuk meningkatkan sumber daya manusia tadi yang di sekolah Bapak gitu? Karena tadi Bapak sampaikan bahwasanya banyak guru-guru tua atau ada beberapa guru yang tadi merasa ini ribet kali, aduh nggak bisa ini, nggak bisa menggunakan laptop, nggak bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Kira-kira apa gitu Pak? Mungkin saya harus ini Pak, mengadakan pendekatan dengan kepala sekolah terutama ya. Juga mungkin nanti setelah itu baru kaur kurikulum ya. Jadi paling tidak saya tuh dibuka ruang gitu, diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan rekan guru yang lain. Mungkin ada beberapa guru yang bagi saya sudah siap menerapkan itu. Hanya mungkin ada sebagian guru, tidak banyak juga, yang perlu pendampingan, perlu bimbingan, perlu mentor. Maka kalau misalnya saya diberikan kesempatan oleh kepala sekolah, maka saya akan bersedia untuk itu. Baik Pak, jadi dalam melakukan proses itu Pak, pasti tidak kita pungkiri nih, pasti ada hambatan-hambatan yang nanti kedepannya ini pasti akan terjadi nih. Nah kira-kira menurut Bapak, hambatan apa yang menjadi hambatan gitu untuk Bapak bisa lalui gini? Hambatan pertama mungkin dari dalam diri saya sendiri ya. Kadang misalnya soal tadi itu jenuh, capek, malas gitu ya. Jadi kadang tuh dari diri sendiri sih. Mungkin perlu motivasi dari kepala sekolah. Mungkin ketika saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah misalnya, kepala sekolah juga sudah menanggapi baik, memberi respon baik, dia berikan kesempatan. Tapi mungkin nanti dari sayanya yang agak malah nantilah gitu kan, biasanya gitu. Nah itulah yang mungkin dalam pikiran saya, nanti inilah tantangan terberat mungkin. Pertama tadi dari diri saya sendiri, lalu kemudian nanti juga pada guru-guru yang belum paham IT nih, guru-guru senior, guru-guru itu tantangan terberat juga buat saya, karena ya pasti ada penolakan ya Pak. Lalu kemudian kadang juga selain penolakan tapi butuh waktu. Artinya mereka mungkin mau ikut belajar untuk menggunakan media pembelajaran berbasis IT, belajar komputer, tapi itu butuh waktu Pak. Itu aja. Nah, tadi Bapak menyampaikan hambatannya itu dari diri sendiri dan ada dari rekan-rekan gitu. Hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk melawan hambatan itu gitu? Kalau untuk diri saya sendiri, maka hambatan yang tadi itu artinya perasaan malas, jenuh, lelah, menunda, maka itu perlu saya buat jadwal gitu. Artinya harus ada jadwal teratur. Kapan saya harus jadwal untuk sosialisasi, kapan saya harus bimbing rekan ini, kapan saya harus bimbing rekan ini, gitu. Maka harus terjadwal sehingga saya termotivasi, artinya punya rasa tanggung jawab yang besar sehingga tidak melalaikan itu. Nah, lalu kemudian mungkin untuk rekan yang tadi itu mungkin saya harus lebih banyak bersabar, butuh waktu, karena tidak secepat itu perubahan. Betul. Nah, sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi tuh sebenarnya itu adalah bentuk bagian dari solusi yang kita temukan, yang Bapak temukan sendiri gitu solusinya. Nah, mungkin solusi itu bisa diimplementasikan nantinya ke depan. Nah, kira-kira rencana aksi atau rencana besar Bapak untuk melakukan ini apa kira-kira? Yang pertama mungkin tadi tuh langkah yang lebih dekat, mungkin harus adakan dalam waktu dekatnya, harus adakan pendekatan dengan kepala sekolah, sehingga paling tidak saya harus menyampaikan apa yang menjadi mimpi saya kepada kepala sekolah, lalu melihat responnya, sekaligus meminta izin untuk memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk saya untuk bisa berbagi, melaksanakan apa yang saya impikan itu. Nah, yang pertama itu mungkin lebih ke kepala sekolah tadi ya, sehingga bisa mendapat aksesnya dulu. Benar. Nanti kalau sudah dapat aksesnya, nah mungkin saya akan buat jadwalnya. Kapan saya harus bimbingan dengan kawan-kawan yang lain, jadi mentor untuk kawan-kawan yang lain, lalu kemudian kapan saya harus adakan pendekatan dengan bendahara pos untuk bisa menambah misalnya tadi tuh media atau peralatan atau sarana yang bisa menunjang itu. Misalnya
mungkin ada guru-guru yang tidak punya laptop ya, tapi ada laptop sekolah nih. Mungkin harus Iya. kita adakan pendekatan dengan kepala sekolah atau dengan bendahara bos untuk bisa memfasilitasi itu. Ya, Nah. yang dekatnya seperti itu, Pak. Bagus Pak, benar. Saya mendengar rencana tadi itu sangat bagus. Jadi artinya terstruktur gitu Pak ya, dari mulai tahap koordinasi ya sama kepala sekolah, terus melakukan aksi pendekatan kepada kawan-kawan tadi, terus juga meningkatkan yang fasilitas tadi ya, yang tidak punya laptop mungkin difasilitasi oleh sekolah kayak gitu Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, dari rencana tadi, komitmen ke depannya itu apa Pak yang bisa Bapak lakukan gitu? Artinya ini kan mimpi besar, Pak. Iya, Maka perlu komitmen yang besar juga. betul. Artinya, maka dalam pikiran saya itu artinya saya melangkah tahap demi tahap. Tadi soal tadi itu mengadakan pendekatan dengan kepala sekolah, kemudian tahap berikut itu harus tadi itu pendampingan atau menjadi mentor bagi rekan guru yang lain. Kemudian nanti membuat jadwal rutin, Lalu kemudian kalau memang sudah fasilitasnya sudah oke, guru-gurunya pun sudah siap, maka dengan sendirinya kita akan mulai dengan pembelajarannya, masuk ke pembelajarannya, bagaimana menerapkan di kelas-kelasnya masing-masing dengan media dan perangkat yang sudah kita siapkan Iya. secara basis IT tadi itu, Pak. Oke, gini Pak, dalam melakukan hal tersebut pasti kita juga butuh dukungan gitu, karena kita kan nggak mungkin nih bisa berdiri sendiri nih atau melakukan sendiri gitu. Kira-kira dukungan siapa gitu atau siapa saja yang bisa Bapak minta bantuannya untuk merealisasikan rencana aksi tadi gitu Pak? Kalau yang pertama itu mungkin kepada pakar kurikulum ya. Jadi itu di bagian itu terutama di bagian pembelajarannya. Jadi misalnya penyusunan RPP-nya, media pembelajarannya seperti apa, itu mungkin kurikulum lebih paham itu. Iya. Nah, lalu kemudian ada beberapa guru yang saya anggap atau saya melihat bahwa mereka sudah mampu gitu. Artinya mereka inilah yang akan saya ajak bekerja sama, sehingga tidak hanya saya sebagai mentornya, tetapi mereka juga bisa menjadi mentor bagi teman-temannya yang lain gitu. Ya, pada dasarnya Pak, dari obrolan kita ini sebenarnya solusi tadi udah ditemukan. Terus komitmen juga sudah Bapak rencanakan. Terus juga dukungan juga sudah Bapak, kira-kira teman-teman yang bisa mendukung Bapak itu sudah Bapak temukan gitu. Artinya dari pembicaraan ini, kalau menurut Bapak, harapan yang tadi di awal kita bahas tadi sudah tercapai belum Pak? Sudah, Pak, artinya saya sudah punya gambaran besar Iya, tentang apa yang harus saya lakukan gitu. betul. Nah, kalau sebelumnya kan saya belum punya gambaran kira-kira apa yang mau saya lakukan gitu. Ternyata dengan pembicaraan ini saya sudah punya gambaran kedepannya saya harus buat apa. Oke. Sekarang perasaan Bapak gimana? Lega, Pak. Oke, ya. Saya senang bisa menemukan titik terang Iya. apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke Pak, mungkin kita karena Bapak sudah merasa senang gitu, dan saya pastinya juga ikut senang gitu karena membantu Bapak untuk menggali kira-kira rencana besar tadi yang Bapak pengenkan tadi, solusinya sudah dapat. Saya berharap semoga mimpi besar Bapak tadi itu, harapan besar Bapak tadi itu bisa terwujud di sekolah. Karena zaman sekarang ini memang kita juga harus melek akan IT, bukan anak saja tapi guru juga harus melek akan IT. Mungkin itu saja Pak pembicaraan kita. Saya ucapkan selamat, semoga Bapak semangat, jangan pernah kendor semangatnya untuk melakukan perubahan tadi. Terima kasih, selamat pagi Pak. Terima kasih juga Pak Oka. Iya, sama-sama. Baik Pak, tadi luar biasa sekali coachingnya ya, sangat bagus. Kalau saya lihat sudah titik solusinya sudah dapat. Jadi alurnya pun secara keseluruhan 3 kompetensi tadi kalau saya lihat sudah memenuhi, yaitu yang pertama mendengar dengan baik tadi sudah ada. Habis itu alurnya langsung ke pertanyaan yang berbobot juga sudah dapat. Gitu. Sambil ini Pak ya, sambil kita evaluasi sebenarnya alur Tirta yang Bapak indikan tadi apa garis besarnya yang Bapak dapatkan gitu. Terima kasih sebelumnya Bu atas apresiasinya. Benar Bu, jadi alur Tirta yang saya lakukan tadi sebenarnya memang sudah sesuai dengan alurnya. Itu ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, terus ada tanggung jawabnya, yang dimana
dari setiap alur itu saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mengarah ke arah solusi untuk coaching tadi gitu. Ya, betul tadi dari pertama sudah menggali, yaitu menggali apa permasalahannya ya, sehingga bisa menimbulkan solusi. Sudah dapat tadi saya lihat. Oke Pak, jadi untuk secara keseluruhannya menurut Bapak tadi skala 1 sampai 10 berapa yang di ini angka di Bapak? Aduh, angka berapa ya Bu? Ya gini Bu, kan saya juga masih baru juga untuk Iya. belajar gini. Yang saya rasakan tadi tuh saya berada di posisi 5 lah, karena masih setengah dalam pemahaman gitu. Untuk ya yang namanya perfect itu kan butuh proses gitu. Nah mungkin inilah bagian dari proses gitu untuk menjadi yang lebih baik. Saya malah melihatnya sudah mencapai 9 Pak, sudah bagus banget, sudah Makasih Bu. alur titranya sudah dapat semua. Gitu. Makasih Bu. Oke Pak, itu aja ya. Terima kasih Pak. Saya terima kasih Bu sama Ibu sudah mau Sama-sama. memberikan arahan kepada saya gitu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Pak Matius. Selamat pagi Pak Uka. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah baik. Perasaannya sekarang gimana Pak? Senang, semangat saya. Oke, alhamdulillah. Gini Pak, Bapak kan sekarang sedang mau melakukan praktek coaching kepada Bu Rogaya. Kira-kira Bapak sudah mempersiapkan apa nih? Oh, untuk praktek coaching ini itu saya sudah siapkan pemahaman saya tentang alur tirta, urutan-urutannya, bagaimana nanti alur percakapannya seperti apa, lalu kemudian nanti dari alur percakapan itu nanti saya akan munculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak. Dan jangan lupa Pak, 3 kompetensi inti tadi Pak, ada present, ya, terus ada mendengar yang baik, terus pertanyaan berbobot, itu jangan, kalau bisa pada saat nanti coaching itu bisa diterapkan seperti itu, oke? Baik Pak. Ya, selamat melaksanakan Pak ininya coachingnya Pak. Oke Pak. Baik sekali. Boleh? Oke, selamat pagi Bro Gaya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dalam suasana hati senang. Oke, senang ya. Iya. Oke, kira-kira apa yang mau dibicarakan ini Bro Gaya? Iya Pak, berkaitan dengan topik kita hari ini ya Pak. Saya sedikit bercerita ini tentang proses pembelajaran yang terutama saya mengajar makro sosiologi. Kebetulan jadwal jam pelajarannya itu semuanya saya kenali siang. Oke. Jadi jam siang itu sebuah tantangan juga untuk kita ya Pak. Ya, Kadang situasinya sudah tidak kondusif. Jadi kurangnya motivasi anak untuk mengikuti proses pembelajaran pada saat jam siang itu ya banyak yang keluar izin, itu salah satu kegundahan yang ada di hati saya ini mempengaruhi dengan hasil belajarnya mereka. Seperti itu. Iya. Jadi itu kegundahan Iya. Bro Gaya soal tadi itu mengajar di siang hari itu ya. Iya. Lalu kemudian dengan persoalan daya tangkap anak. Iya. Karena dia sudah siang, lapar dan sebagainya. Tantangan kita sebagai guru gitu ya. Iya betul. Kira-kira apa yang Ibu Rogaya inginkan dari percakapan ini? Saya di sini menginginkan mungkin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, solusinya apa yang saya dapatkan gitu, untuk saya terapkan ke selanjutnya proses pembelajaran selanjutnya. Gitu. Oke, berarti ingin mendapatkan titik terang gitu Iya, ya? titik terang Titik gitu. terang. Nah, situasi sekarangnya itu seperti apa? Artinya dari kalau kita mau kasih angka dari 1 sampai 10 itu apa yang Ibu sudah terapkan lakukan selama ini di pembelajaran walaupun siang hari, itu kira-kira posisi Ibu sekarang itu sudah di mana? Posisi saya sekarang mungkin 1 sampai 5 Pak. Cuma harapannya ke depan bisa 10 ataupun 9. Mana tahu dengan adanya percakapan kita ini menemukan solusi, maka meningkat juga angka jadi 9 ataupun 10 gitu. Oke. Itu harapannya ya, Iya, itu 9 sampai harapan. 10. Sekarang di posisi 5 ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira dalam pembelajaran yang siang hari tadi itu, nah sementara mungkin Bu Rogaya mungkin sudah menyiapkan pembelajarannya ya, Iya. sudah menyiapkan perangkatnya, medianya, lalu kemudian tetapi karena waktunya di siang hari, lalu kemudian anak-anak tadi itu sudah juga lapar, sudah ngantuk, gurunya pun juga sudah lapar, sudah ngantuk, maka jadi masalah di situ, artinya pembelajaran tidak efektif ya. Tidak efektif. Nah sekarang menurut Ibu apa kira-kira yang bisa
dilakukan sehingga bisa memperbaiki itu? Ya, berarti rencana ya, Pak. Ah, Jadi rencananya itu Pak, mungkin selama ini saya beranggapan media yang saya gunakan itu sudah tepat, tapi kan belum tentu sama anak itu sudah tepat. Jadi itu menurut saya. ya, ya. Jadi mungkin media pembelajaran yang harus saya benahi, yang harus saya perbaiki, saya harus mencari lagi strategi ataupun media apa yang tepat pada saat jam siang buat anak tidak ngantuk. Mungkin saya bisa menggunakan media-media yang lebih menarik lagi dari video ataupun belajar sambil bermain game gitu. Game di sini bukan berarti anak bermain, tapi lebih ke supaya anak lebih rileks gitu. Kadang-kadang jam siang ini kan bukan hanya anak seperti yang Bapak bilang tadi kan ngantuk, kita guru pun sebuah tantangan juga masuk di jam siang itu membuat kita ngantuk gitu. Mungkin dari media pembelajaran aja yang harus saya lebih cocoknya jam siang itu apa gitu. Jadi pembelajaran yang modelnya seperti apa kira-kira yang Ibu bayangkan nanti? Oh, ini bagus gitu loh. Karena saya berkaitan dengan sosiologi ya Pak, di situ ada sosial gitu. Mungkin saya lebih banyak menampilkan video-video yang berkaitan dengan sosial dan gambar-gambar yang menarik ataupun game nanti tanya jawab biar anak lebih aktif gitu, biar anak lebih aktif, interaksi saya dengan anak tidak ada supaya tidak ada celah untuk mereka mengantuk. Itu nanti ada tanya jawabnya lah gitu, ada gamenya gitu. Gamenya. Iya. Berarti interaktif ya. Iya. Cari media yang memang interaktif antara siswa dengan guru sehingga mungkin mengantuknya hilang. Iya bisa jadi. Suasana lebih Suasana menyenangkan. menyenangkan. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud itu loh? Atau mungkin yang pertama, ya apa tuh? Kita lihat dulu tantangan. Kira-kira nanti kalau Ibu buat itu tantangannya tuh apa ya? Ya, tantangan dalam pembuatan video. Mungkin dalam kita membuat media pembelajaran ataupun langkah apa yang kita lakukan, setiap ini pasti ada tantangan ya Pak. Mungkin dalam segi ininya sarana-prasarananya harus lengkap. Tadi kita sekolah yang mungkin ada sekolah yang kecil yang kurang sarana-prasarananya, mungkin itu dari kendala yang harus saya mencoba untuk ini melengkapi. Sejauh ini di sekolah Ibu gimana? Apakah kira-kira nanti ketika membuat media pembelajaran yang seperti Ibu maksudkan, seperti Ibu harapkan itu, ada tak kira-kira yang mendukung itu, Ibu bisa membuat media pembelajaran yang seperti itu? Media pembelajaran yang, mungkin contoh salah satu proyektornya. Mungkin di sekolah kami karena banyaknya rombel, proyektor itu sangat terbatas. Jadi kami guru-guru di situ istilahnya bergiliran memakai proyektor karena setiap kelas itu kita tidak ada proyektor. Seharusnya tadi kan kalau ada proyektor kita membuat media pun lebih enak gitu. Media apa yang kita gunakan di situ sudah standby gitu kan. Memang sarana-prasarana kami di sekolah itu kekurangannya itu tadi. Memang kita bergiliran kalau ada semuanya memakai, ada yang tidak dapat gitu. Itu sebuah tantangan juga menurut saya gimana caranya pada saat jam pelajaran saya ini terkhususnya sosiologi jam siang sudah ada ini sarana prasarananya gitu. Nah itu kalau sarana prasarananya cukup berarti kalau misalnya Ibu dapat giliran nih, Iya. berarti Ibu bisa membuat media itu ya? Iya bisa. Bisa ya. Nah sekarang kalau misalnya Ibu tidak dapat media pembelajaran fokus atau LCD-nya nih, gimana apa yang Ibu buat nih? Mungkin menggunakan media-media yang seperti portofolio gitu Pak, yang catatan di papan tulis ataupun anak bisa belajar di luar kelas. Itu salah satu solusinya juga mungkin untuk kedepannya pengen saya terapkan gitu kan. Jadi untuk pembelajaran kan tidak harus di dalam kelas. Bisa saja berapa kali pertemuan, adalah 2 ataupun 3 kali kita bawa anak ke dunia luar biar mereka merasa lebih ini ya, lebih fresh ataupun lebih merasa flow gitu belajar di luar kelas. Itu rencananya Pak. Oke, berarti kalau tidak dapat giliran Infokus atau LCD maka buat pembelajaran di luar kelas misalnya kan dengan pelajaran yang mungkin pakai tempel-tempel kertas gitu ya, diskusi kelompok gitu jadi. Nah, sampai di sini kira-kira apa yang Ibu akan lakukan ketika kita selesai sesi ini? Yang saya lakukan ya langkah pertama tadi mencoba hal-hal media pembelajaran yang berbeda dari hal yang biasanya. Jadi akan saya terapkan untuk perubahan ke depan. Harapannya itu seperti yang saya bilang tadi, angka 5. Maksudnya bukan alhamdulillah. Harapannya itu pengennya 10 ataupun 9. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan kira-kira ini berjalan gitu loh? Artinya ini terlaksana gitu. Memastikan itu gini Pak. Mungkin proses kali ya. Proses dengan berjalannya ini saya yakin aja istilah optimis gitu. Apa yang sudah
yang sudah ada tertuang ini rencana kita laksanakan ini, mudah-mudahan sesuai dengan rencana tadi. Kira-kira kapan mulainya tuh? Kapan Untuk mulainya? pembelajaran? Saya langsung bisa ini Pak, saya langsung akan lakukan. Oke. Jadi pertemuan berikut jam sosiologi, saya akan langsung melakukannya biar cepat juga perubahannya ya Pak. Oke. Nah, untuk hal itu misalnya untuk tadi tuh Ibu mau buat pembelajaran di jam sosiologi nantinya ya. Nah, kira-kira adakah orang atau siapapun atau rekan guru atau mungkin TU-nya atau siapa yang Ibu rasa atau Ibu anggap bisa membantu Ibu? Mungkin teman sejawat Pak, teman-teman Teman sejawat. sejawat. Iya, di situ saya pun dengan adanya permasalahan proses pembelajaran ini, saya pun berkonsultasi dengan kurikulum dengan teman sejawat gimana solusi sebaiknya yang kita lakukan supaya anaknya ada perubahan gitu. Perubahan yang kita harapkan dari segi hasil dari mereka kan Pak, dari hasil mungkin dari penilaian akhirnya atau nilai keuangan hari ini lebih meningkat. Ya. Itu saya lakukan dengan teman sejawat dan kurikulum. Oke. Nah, sampai di sini berarti kira-kira kapan kita akan jumpa lagi nih biar kita bisa lihat progresnya nanti bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan, sudah ada kemajuan atau gimana? Iya boleh Pak. Nanti setelah Yesus kita terapkan dari rencana yang tadi kan, kalau memang berhasil atau tidaknya 2 atau 3 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi Oke. dengan hasil yang dengan hasil lebih maksimal lagi. Oke, harapannya begitu Iya. ya. Nah, berarti kurang lebih 2 atau 3 minggu lagi Iya. kita akan bertemu lagi di sini ya Bu. Lalu kemudian nah sekarang apa kira-kira komitmen Ibu lah untuk bisa ini berjalan terus, continue gitu, artinya continue. Iya. Komitmennya itu Pak, jika rencana tadi sesuai dengan harapan, nilainya lebih bagus, lebih maksimal, saya berkomitmen untuk kedepannya akan terus melakukan ini. Oke. Nah, berarti Ibu sudah cerita banyak tentang apa yang Ibu rasakan, lalu kemudian sampai pada sekarang ini Ibu sudah berkomitmen untuk melaksanakan itu. Nanti ketika melaksanakan, tahu hasilnya, nanti juga akan diterapkan dalam keseharian selanjutnya gitu. Iya. Nah, betul, Pak. kita berharap bahwa nanti ada peningkatan. Nah, untuk peningkatan ini dalam waktu dekat 2 atau 3 minggu lagi ini kan kita akan bertemu lagi, kita akan lihat prospeknya ya. Prosesnya. Nah. Iya. Nah, sampai di sini kira-kira apa yang diharapkan Ibu dalam percakapan kita udah terpenuhi atau belum? Sudah terpenuhi Pak. Salah satunya tadi sudah mendapatkan solusinya kan. Oke. Ya, itu sudah terpenuhi. Oke, kalau seperti itu maka kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Iya. Berarti kita cukupkan pembicaraan kita sampai sini. Saya berharap bahwa nanti 2 atau 3 minggu lagi kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Gralia. Sama. Baik Pak, tadi sangat luar biasa coachingnya. Setelah saya amati tadi sangat bagus, sangat berkesan, terus sampai menemukan titik solusi tadi. Secara keseluruhan apa yang saya lihat tadi itu sudah mencakup 3 kompetensi inti tadi. Presentnya Bapak memberikan secara penuh diri Bapak terhadap budaya, terus Bapak juga menjadi pendengar yang baik dengan berempati terhadap budaya, memberikan kesempatan kepada budaya untuk mencurahkan semua isi hatinya. Terus Bapak juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang saya nilai itu sangat bagus gitu. Ini sebagai evaluasi aja Pak. Menurut Bapak tadi alur tirta yang Bapak lakukan itu seperti apa? Kalau yang saya rasakan itu artinya secara garis besar alurnya sudah mulai mengikuti itu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang agak dilangkahi. Cuman ya nanti pada sesi-sesi coach berikutnya atau sesi coaching berikutnya mungkin akan saya perbaiki lagi. Karena mungkin ada perlu jam terbang yang agak tinggi gitu. Baik Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, dari hasil coaching tadi Bapak dengan Bu Gaya, kira-kira Bapak itu berada di skala atau di posisi berapa ya, antara 1 sampai 10 kira-kira udah sampai mana nih posisi Bapak nih kira-kira? Kalau sebelum melaksanakan coaching tadi ya, itu posisi saya itu di angka 5 lah. Tapi ketika coaching dengan Bu Gaya itu saya rasa sudah di posisi 7 lah gitu. Wah, bahkan kalau saya sendiri sih menilainya Bapak tuh udah di posisi 10 Pak. Aduh. Ya luar biasa sekali tadi tuh, karena percakapannya sangat
terstruktur tadi Pak, sangat alurnya udah jelas gitu. Oke, makasih. Saya harap semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya juga, untuk Bapak juga, untuk kita semua. Mungkin di kemudian hari nanti kita akan coba untuk berdiskusi lagi gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Oka. Selamat pagi Bu Rogaya. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dengan suasana hati senang hari ini. Senang ya, gembira ya. Iya. Oke, ini kan kesempatan Bu Rogaya untuk coaching dengan Pak Oka nih. Iya. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan? Mungkin saya persiapkan alur tirtanya Pak, harus saya kuasai Oke. ya, dengan 3 kompetensi inti sesuai dengan alurnya. Oke, berarti sudah punya pemahaman tentang tadi itu alur tirtanya sudah ada ya? Iya, insya Allah Pak, Oke. sudah ada gambarannya. Sudah ada gambarannya. Oke, berarti yang perlu diingat saja bahwa nanti jangan sampai dilupakan untuk 3 kompetensi Iya. itu. Iya. Nah, terutama mendengarkan dengan rasa tadi itu. Itu saja dari saya. Kita lanjutkan ke sisi coachingnya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Langsung ya. Selamat pagi Pak Oka. Selamat pagi Bu Gaya. Apa kabarnya? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana suasana hati hari ini? Ya sebenarnya mau dikatakan senang ya, senang banget Bu hari ini saya bisa ketemu Bu Gaya. Karena kemarin kan saya mau minta waktu ke Ibu karena kesibukan Ibu, makanya sekarang baru ada kesempatan ya Bu ya Iya. untuk bertemu Ibu gitu. Ya bahagia sih Bu, senang banget. Ya Gitu, Bu. kemarin kita sempat ketemu ya. Iya. Ada hal mau dibicarakan ataupun curhat lah dari kemudahan dari hati Pak Oka. Cuma kebetulan saya waktunya nggak tepat, ada kesibukan. Mungkin hari ini kita lebih ini. Hari ini kita punya kesempatan ini untuk bercerita. Ayo Pak Oka, apa yang mau diceritakan, masalah yang kita lanjutkan dari yang kemarin yang belum tersampaikan gitu. Siap Bu, gini, saya tuh ada kegundahan gitu Bu kemarin. Saya masuk kelas, kebetulan pelajaran IPA gitu Bu di 2 hari yang lalu gitu. Sebelumnya itu mapel matematika. Jadi anak itu Bu curhat ke saya bahwasanya pelajaran sebelumnya atau guru yang ngajar pada mata pelajaran sebelumnya itu nggak mau masuk pelajaran matematika lagi karena hanya gara-gara ada satu anak yang bikin tugas atau PR tadi, PR IPA itu pada jam pelajarannya beliau. Jadi mungkin saking marahnya beliau itu dia nggak mau masuk pelajaran matematika lagi gitu. Jadi sampai-sampai anak-anak tuh bilang gini, hanya satu orang kok Bu yang ngelakuin, kenapa kita semua yang harus dimarahi, harusnya kan satu orang gitu. Jadi mereka tuh cerita semua ke saya tentang itu gitu Bu. Jadi itu keresahan saya Bu, maksudnya ada apa dengan guru ini gitu Bu. Iya. Jadi karena berdekatan ya jam Iya, pelajarannya itu kebetulan IPA Pak Oka ya. Iya. Jadi dengan matematika itu jadi jarak waktunya itu sehingga buat tugasnya IPA di jam pelajarannya matematika. Iya, biasalah kadang anak-anak tuh kayak gitu kan Bu. Di pelajarannya kalau lagi udah terdesak banget tuh, lagi belum bikin tugasnya, kadang-kadang suka ngambil di jam-jam yang memang pada saat guru itu lagi mau ngajar gitu. Sedikit banyaknya Pak Oka ini merasa terbebani juga lah ya, Iya. karena berkaitan dengan jam pelajarannya Pak Oka. Iya, itu pertama. Kedua, Bu, saya juga sebagai wali kelas. Jadi mereka curhat ke saya tuh, selain pada pelajaran IPA, saya juga sebagai wali kelasnya mereka gitu. Menampung tuh kesahnya. Iya, betul Bu. Kira-kira menurut Bapak dari permasalahan yang ada tadi, apa rencana yang Bapak lakukan? Yang pasti Bu, rencana yang pengen saya lakukan terhadap permasalahan ini, yang pertama itu saya akan berbicara langsung Bu dengan guru yang bersangkutan, menanyakan kira-kira apa permasalahan yang benar-benar terjadi, karena kan saya juga mendengarkan dari satu pihak nih ke siswa gitu. Terus dari rencana itu, dari pertemuan itu nanti kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk ke murid gitu. Ke muridnya itu seperti apa nanti, itu akan saya diskusikan nanti sama beliau. Terus juga nanti saya juga akan minta bantuan lah kepada guru BK untuk mendampingi saya, karena lebih enak kan kalau kita bicaranya kan tidak hanya berdua gitu, mungkin ada penengah seperti itu, karena tetap biar situasinya nanti seperti
menjadi membaik. Oke Pak, dari permasalahan tadi kita sudah bercerita sepanjang-panjangnya ya Pak. Jadi apa rencana Bapak lakukan ke depannya? Rencana saya sih Bu, saya nggak akan muluk-muluk Bu. Rencananya saya pengen mempertemukan saya dengan ibu itu yang Beliau bersangkutan bersangkutan ya. ya, untuk berdiskusi kita membicarakan hal ini gitu, apa permasalahannya seperti itu. Saya akan melakukan pendekatan kepada beliau gitu untuk ya berdiskusi bersama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk anak kita gitu. Berarti pendekatan dulu ya Pak ya, Iya. dilakukan ke guru yang bersangkutan dengan harapan mendapat solusi Iya, dari permasalahan yang ada. betul. Jadi Bapak kan sudah punya rencana nih, bagus sekali rencana Bapak. Jadi kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Kalau secepatnya Bu, dari diskusi kita ini, karena saya sudah menemukan tadi solusinya, ya mungkin besok Bu akan saya bertemu dengan beliau, dan saya juga akan melihat jadwal beliau yang kosong itu kapan. Nanti akan saya coba untuk ngajak beliau diskusi gitu Bu. Setelah ada rencana, timbullah tadi kapan, tadi sudah Bapak jawab juga, kata apa akan langsung dilakukan gitu ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya apa komitmen Bapak gitu? Komitmen saya ya, saya berkomitmen permasalahannya harus selesai gitu. Karena akan berdampak banyak Bu dari permasalahan ini yang saya sampaikan tadi gitu. Ya, ini akan saya lakukan. Komitmen untuk bertemu dengan beliau itu akan saya segerakan untuk bertemu gitu Bu. Ya, berarti komitmen lah ya Pak ya, komitmen untuk Menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan gitu. masalah yang tadi. Jadi ini kira-kira kapan nih kita bisa ketemu kembali supaya saya juga tahu hasilnya, hasil dari solusi yang tadi masalahnya kita sudah dapat solusi, Bapak sudah rencanakan. Nah, jadi kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali ini? Karena rencana saya itu besok untuk mencoba bertemu dengan beliau. Kalaupun nggak bisa, saya tengok dulu jadwalnya kalau yang kosong kapan gitu. Setelah nanti saya ketemu dengan beliau, pokoknya Bu dalam minggu ini saya harus selesaikan, dan mungkin minggu depan Bu nanti saya akan Berarti kita bertemu kembali ya minggu kembali depan. minggu depan, Bu, Nah, untuk berdiskusi lagi. dengan hasil yang sudah didapat tadi ya, Insya sesuai Allah. dengan rencana tadi. Insya Allah. Berarti saya tunggu nanti info dari Bapak. Siap Bu. Nah, kita bisa ketemu, bisa sharing lagi apakah masalah titik temunya sudah ada solusinya. Itu aja Pak. Terima Oke, kasih. saya terima kasih Bu sama Ibu Iya, yang sudah membantu menggali solusi dari keresahan saya gitu Bu. iya. Semoga saya bisalah melaksanakan ini gitu Bu. Terima kasih banyak Amin. Ibu atas kesempatannya. Iya. Berarti saya tunggu ya kabar baiknya untuk Siap Bu, minggu depan. siap Bu, insya Allah. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rugaya, Nah, tadi dari hasil pengamatan saya itu memang luar biasanya. Artinya proses coachingnya itu berjalan luar biasa. 3 kompetensi itu sudah nampak dalam alur pembicaraan tadi mulai dari awal sampai akhir. Gimana perasaan Ibu saat ini? senang ya Pak. Tadi berbagi cerita sama Pak Oka. Beliau di situ saya mencoba menggali permasalahan beliau yang hadapi. Beliau di situ beliau sendiri juga yang menceritakan permasalahan, beliau juga yang dapat menemukan solusinya gitu. Berarti masalah dari Koci, Iya, solusinya pun dari solusinya pun Oke. dari Koci. luar biasa. Nah, hasil pembicaraan proses coachingnya ini bagi Ibu gimana? Memang udah sesuai dengan yang direncanakan atau memang masih perlu perbaikan-perbaikan? Kalau menurut saya sih sudah Pak. Cuma untuk peningkatan dari saya sendiri ya sebagai coaching mungkin harus saya ditingkatkan lagi. Karena sambil belajar proses gitu dengan berjalannya waktu harus ada peningkatan. Nah, kalau kita pakai skala nilai nih dari 1 sampai 10 nih, kira-kira posisi Ibu sekarang sudah di mana? Mungkin 5 Pak, karena masih banyak lagi yang harus saya tingkatkan, harus saya perbaiki. Oke, mudah-mudahan mungkin dalam perjalanan waktu tadi ya, artinya semakin banyak pengalaman melakukan coaching, melaksanakan coaching, mungkin akan menambah nilai Ibu levelnya makin naik gitu ya. Amin. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Dari 5 jadi 10 Ya, ya, betul. 5 jadi 10. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya, Ibu Rogaya. Sama-sama Pak.